Pernahkah kamu menertawakan seseorang karena pekerjaan sederhananya? Pernahkah kamu meremehkan seseorang hanya karena terlihat biasa? Ini kisah nyata pemuda desa yang sehari-hari membawa rumput, tapi besoknya, ia menjadi bos besar di kantor suaminya sendiri. Siapakah dia sebenarnya? Dan bagaimana ia membalikan semua hinaan menjadi kekaguman? Tonton sampai akhir, karena kamu tidak akan percaya transformasinya. Namun sebelum lanjut pada videonya, sebutkan dari daerah mana sajakah kalian menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel Life Story ID agar tidak ketinggalan kisah viral selanjutnya. Fajar baru saja menyingsing di langit desa Sukamulyo. Cahaya matahari perlahan menembus celah pepohonan, memantul di butiran embun yang masih menempel di pucuk-pucuk daun padi. Suasana desa begitu damai. Gemericik air irigasi yang mengalir dari hulu menambah harmoni pagi itu. Burung-burung berkicau, ayam jantan bersahut-sahutan, dan angin semilir menyapu wajah siapa saja yang berjalan di pematang sawah. Di tengah keindahan itu, tampak seorang pemuda melangkah pelan di jalan setapak. Tubuhnya tegap meski sederhana. Wajahnya khas lelaki desa, kulit sawo matang, alis tegas, dan senyum tenang yang jarang pudar. Di punggungnya tergendong sebuah karung berisi rumput hijau segar, hasil ia cari sejak subuh tadi untuk pakan kambing di rumahnya. Dialah Jaka, 27 tahun, pemuda desa yang baru saja kembali dari perantauan. Beberapa bulan lalu ia pulang kampung setelah bertahun-tahun jarang muncul di Sukamulyo. Warga menyambutnya biasa saja, menganggap Jaka tak jauh beda dari pemuda desa lain yang mengandalkan sawah dan ladang. Mereka tahu Jaka anak baik, sopan, dan rajin membantu tetangga. Namun tak ada yang menduga, di balik kesederhanaannya, tersimpan sesuatu yang lebih besar. Pagi, Kak, sapa Pak Darto, tetangga yang sedang duduk di gardu dekat sawah sambil merokok. Pagi, Pak. Mau ke ladang, ya? Jawab Jaka dengan senyum ramah. Pak Darto mengangguk, lalu menoleh ke karung yang digendong Jaka. Wah, dari dulu kamu memang rajin. Baru pulang kemarin sore, pagi ini sudah ngarit. Memang gak ada capeknya, tuh. Jaka tertawa kecil. Biar badan sehat, Pak. Lagian kambing di rumah sudah nunggu sarapan. Obrolan ringan itu mengalir alami. Orang-orang desa mengenal Jaka bukan sebagai orang kaya, bukan pejabat, apalagi juragan. Ia hanya pemuda sederhana yang memilih pulang setelah lama merantau. Sebagian warga bahkan penasaran kenapa Jaka tidak membawa cerita besar dari kota. Bukankah biasanya anak rantau pulang dengan banyak cerita? Namun Jaka tetap tenang. Ia tidak butuh pengakuan. Dalam hatinya, ia merasa damai berada di kampung halaman, di mana udara masih segar dan orang-orang saling menyapa dengan tulus. Sesampainya di rumah kayu sederhana peninggalan orang tuanya, Jaka menaruh karung rumput di kandang. Beberapa ekor kambing menyambut dengan suara mengembik, seolah paham tuannya telah pulang untuk mereka. Jaka mengelus kepala seekor kambing putih yang paling jinak. Nih, sarapan dulu. Jangan rebutan, ya, ucapnya lembut. Sambil memberi makan, pikiran Jaka melayang. Ia teringat masa mudanya di desa ini, masa ketika ia masih duduk di bangku SMA dan menjalin kisah cinta dengan seorang gadis bernama Rani. Wajah cantik Rani, tawa manisnya, dan janji-janji yang dulu pernah mereka ucapkan, masih jelas terbayang. Namun semua itu kini hanya kenangan. Rani telah menikah dengan seorang pria mapan, dan Jaka memilih untuk tidak menyentuh masa lalu. Setelah selesai memberi makan kambing, Jaka duduk di kursi kayu di teras. Ia menyeduh secangkir teh panas sambil memandang sawah yang terbentang luas di depannya. Angin pagi berhembus, membawa aroma padi muda yang menenangkan. Alhamdulillah, gumamnya lirih. Masih bisa merasakan pagi seperti ini. Meski hidup sederhana, Jaka tidak pernah merasa kekurangan. Ia percaya rezeki setiap orang sudah diatur, dan yang terpenting adalah hati yang lapang. Di desa, ia bisa kembali menjadi dirinya sendiri, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun Jaka juga tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Masih ada rahasia yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari warga desa sekalipun. Hari itu tampak seperti hari biasa, tetapi sebenarnya roda kehidupan mulai berputar. Takdir sudah menyiapkan jalan yang akan mempertemukan masa lalu dengan masa kini, dengan cara yang tak pernah diduga Jaka. Matahari semakin tinggi. Suara mesin kendaraan terdengar samar dari kejauhan.
Jalan desa yang biasanya lengang akan segera menjadi saksi pertemuan yang mengubah segalanya. Jaka tidak pernah menyangka, langkah kakinya pagi itu, dengan karung rumput di punggung, akan membawanya pada peristiwa besar yang menyingkap siapa dirinya sesungguhnya. Ia berdiri, merapikan bajunya yang sederhana, kaos polos, celana panjang lusuh, dan sandal jepit. Dengan tenang, ia bersiap kembali berjalan melewati jembatan kecil di ujung desa. Jaka tidak tahu, di sanalah ia akan berhadapan dengan wajah masa lalunya. Dan cerita pun mulai bergulir. Jaka melangkah pelan di jalan desa yang masih diselimuti hawa sejuk pagi. Karung rumput masih tergendong di punggungnya, meski sedikit lebih ringan karena beberapa telah ia berikan ke kambing. Langkahnya tenang, seolah setiap butir tanah di desa ini sudah akrab dengan dirinya. Di kejauhan, jembatan kecil yang menghubungkan dua hamparan sawah mulai terlihat. Namun, hari yang tampak biasa itu segera berubah ketika sebuah suara mesin mobil terdengar mendekat. Bunyi deru roda menghentak kesunyian desa. Jaka menoleh, sedikit terkejut. Dari tikungan, muncul mobil Pajero putih yang melambat saat mendekati jembatan. Dari dalam mobil, tampak sosok yang tak asing lagi baginya. Itu Rani, mantan pacarnya yang dulu pernah menjadi teman sehidup semati di masa remaja. Senyum cantik Rani kini tertutupi oleh aura percaya diri seorang wanita kota, berpakaian modis, lengkap dengan tas desainer yang tergantung di bahunya. Di sampingnya duduk Bimo, suami Rani, tampak gagah dan sombong dengan setelan jas rapi. Mobil mereka berhenti di tepi jembatan. Jaka menatap mereka tanpa ekspresi berlebihan. Hatinya tenang, meski ada sedikit denyut kaget di dadanya. Ia tahu pertemuan ini tak akan sederhana. Rani turun lebih dulu, heelsnya menapak di jalan tanah dengan anggun. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran sekaligus sedikit congkak. Jaka? Rani menahan senyum sinis, seolah ingin menguji reaksinya. Rani, jawab Jaka singkat, suaranya lembut namun jelas. Ia menunduk sebentar, memberi salam sopan. Bimo ikut turun, menatap Jaka dari atas ke bawah. Masih bawa rumput, ya? Wah, setia dengan pekerjaan desa, ya? Ejek Bimo, nada suaranya penuh meremehkan. Ia menepuk punggung Jaka seolah sedang menertawakan nasibnya. Rani ikut menambahkan ejekan, tersenyum penuh kepuasan. Iya, Ka. Lihat, aku sekarang sudah punya suami yang sukses. Kepala divisi di perusahaan besar, gaji gede, mobil bagus. Kamu, tetap di sini bawa-bawa rumput. Heh. Ia tertawa kecil, menatap Jaka seolah menikmati kesenjangan mereka. Jaka tersenyum tipis. Senyum yang lembut, tidak penuh dendam, tapi penuh pengertian. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara tenang. Alhamdulillah, semoga kalian bahagia. Semoga pekerjaan dan kehidupan kalian lancar. Rani menatap Jaka dengan mata membelalak. Hah? Kamu? Gak marah sama aku? Marah? Jaka mengangkat bahu ringan. Aku sudah terbiasa. Rani, hidup itu bukan soal siapa lebih kaya, siapa lebih tinggi jabatannya. Orang hanya melihat dari luar, tapi hati manusia tak bisa diukur dari itu. Bimo mengerutkan dahi, tidak nyaman dengan jawaban Jaka. Ia merasa ingin menunjukkan superioritasnya, tapi kata-kata Jaka justru menusuk kesombongannya. Rani menertawakan sikap Jaka, mencoba menutupi rasa tidak nyaman suaminya. Tetap saja berceloteh seperti anak kampung. Tapi, aku senang lihat kamu masih polos. Lucu ya? Jaka mengangguk. Senyum tipisnya tetap ada. Namun ada kedalaman di mata coklatnya. Ia memandang Rani dan Bimo sejenak, lalu perlahan berjalan melewati jembatan dengan karung rumput di punggung. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, seolah membiarkan mereka melihat siapa ia sesungguhnya. Rani dan Bimo hanya bisa terdiam sesaat. Namun kemudian, mereka tertawa kecil, merasa menang atas hinaan mereka sendiri. Bimo menepuk bahu Rani, seolah menenangkan diri, sementara Rani menoleh ke belakang untuk melihat Jaka yang semakin menjauh. Di dalam hati Jaka, ia tersenyum samar. Ia tahu ejekan mereka hanyalah cermin kesombongan yang menutupi ketidakpastian dalam hidup mereka. Ia tidak sakit hati. Ia menyadari, orang yang menilai hanya dari penampilan, belum tentu mengerti nilai sejati seseorang. Sementara itu, di balik senyumnya yang tenang, Jaka menyimpan rahasia besar.
Ia telah membangun kehidupan yang berbeda di kota. Hidup yang jauh lebih sukses daripada yang bisa dibayangkan Rani dan Bimo. Dan suatu hari, rahasia itu akan terungkap. Hari ketika kesombongan mereka harus bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan langkah mantap, Jaka meninggalkan jembatan, meninggalkan Rani dan Bimo yang masih terdiam. Suasana desa pagi itu kembali tenang. Tetapi sebuah pertanda besar sudah mulai muncul di cakrawala kehidupan mereka. Dan begitulah, pertemuan tak terduga itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah semuanya. Dari hinaan, dari ejekan, hingga pelajaran hidup yang tak terlupakan. Setelah pertemuan singkat di jembatan, Jaka melanjutkan perjalanannya melewati jalan setapak yang membelah sawah. Udara pagi masih sejuk, embun menempel di rerumputan, dan aroma tanah basah menyambut setiap langkahnya. Ia tidak tergesa-gesa. Dalam hati, ia hanya tersenyum tipis, memandang karung rumput yang tergendong di punggungnya sebagai tanda kesederhanaan yang ia cintai. Namun, di sisi lain, Rani dan Bimo masih berada di tepi jembatan. Mereka menatap Jaka yang semakin menjauh dengan ekspresi campur aduk antara heran, kesal, dan sedikit penasaran. "Masih santai aja, ya?" ujar Bimo dengan nada mengejek, mencoba menegaskan posisi superiornya. Ia memegang setir mobil Pajero putih, seakan ingin kembali ke dunia mewah yang selalu ia banggakan. Rani menatap Jaka dari atas ke bawah, menyeringai. "Ya ampun, Kak, kamu masih gendong rumput. Lihat aku, mobil baru, suami sukses, gaji gede. Kalau orang lain lihat kita bareng, pasti nggak bakal nyangka kita pernah pacaran." Ia tertawa kecil. Suaranya penuh kepuasan, mencoba menekan rasa tidak nyaman suaminya sendiri. Bimo ikut menambahkan ejekan. Jaka, aku kasih saran ya. Kalau mau kerja sama kita, bisa jadi OB di kantorku. Gaji lumayan. Tapi ya, jangan harap bisa duduk di kursi bos seperti aku." Jaka menoleh sebentar, matanya tetap tenang, tapi dalam hati, ia menyimpan rasa kecewa yang sudah lama diatasi. Ia tidak terpancing oleh ejekan mereka. Senyum tipisnya tetap muncul, dan ia menjawab dengan suara lembut namun tajam. "Terima kasih, Bimo. Tapi aku sudah punya jalan sendiri. Aku senang dengan apa yang aku lakukan sekarang. Semoga hidupmu juga penuh berkah, dan semoga kalian bahagia." Rani menatap Jaka dengan mata melebar. "Hah? Kamu gak marah sama aku? Masa cuma senyum aja?" "Marah?" Jaka mengangkat bahu ringan. Hidup bukan soal siapa lebih kaya, siapa lebih sukses, atau siapa lebih berkuasa. Orang hanya menilai dari luar, tapi hati manusia jauh lebih dalam dari itu. Bimo terasa terguncang. Kata-kata Jaka menusuk hatinya, membuatnya merasa harga dirinya sebagai suami dan kepala divisi ternilai tidak seberapa di mata Jaka. Ia berkeringat, mencoba menutupi rasa malu. Rani masih mencoba menertawakan situasi, tapi nada suaranya terdengar sedikit tidak yakin. Ia menatap suaminya dan berkata, "Ya, lihat deh. Jaka tetap aja seperti anak kampung. Lucu ya?" Jaka mengangguk pelan, tanpa membalas ejekan itu. Ia menoleh ke arah sawah, memandang hijau yang luas, dan merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan di kota. Di hatinya, ia tahu, apa yang terlihat sederhana dan biasa bagi orang lain, justru adalah kekuatan sejati yang dimilikinya. Sementara itu, Bimo dan Rani mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada Jaka. Ada aura percaya diri dan ketenangan yang tidak mereka pahami. Sesuatu yang membuat ejekan mereka terasa sia-sia. "Kak, kita harus pergi, Bimo. Udah cukup bercanda sama orang kampung ini," kata Rani sambil menepuk bahu suaminya. Bimo menatap Jaka sekali lagi, merasa terpojok. Ia merasa belum pernah melihat orang yang bisa menahan ejekan dan hinaan dengan tenang seperti itu. Iya, kita pergi," gumamnya, setengah ragu. Jaka hanya tersenyum tipis, menunduk sebentar sebagai salam perpisahan. Ia tahu, suatu hari nanti, semua kesombongan itu akan menemukan kenyataan yang berbeda. Ia sudah menyiapkan jalannya sendiri di kota, kehidupan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Bimo dan Rani. Dengan langkah mantap, Jaka melangkah menjauh. Suasana pagi di desa kembali tenang. Hanya suara gemericik air dan burung yang bersahut-sahutan menemani perjalanan Jaka. Namun di balik ketenangannya, sebuah rahasia besar sudah menunggu untuk terungkap.
Sebuah rahasia yang akan membalikan keadaan dan menunjukkan bahwa kesederhanaan dan ketulusan bisa menjadi kekuatan paling luar biasa. Sementara Rani dan Bimo menatap punggung Jaka, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pemuda yang mereka anggap biasa, itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya ketenangan dan senyum tipis yang membuat mereka merasa kecil. Dan saat Jaka melangkah menuju rumahnya, ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu hanyalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka semua. Dari hinaan, ejekan, dan cemoohan, kisah ini perlahan akan membuka babak baru. Babak di mana siapa yang sebenarnya sukses, dan siapa yang benar-benar berharga, akan terungkap. Langkah Jaka yang sederhana di jalan desa pagi itu menjadi simbol ketenangan, kesabaran, dan kerendahan hati. Namun di baliknya, nasib sedang menyiapkan kejutan besar untuk mereka yang pernah menilai dari luar. Setelah meninggalkan jembatan dan pertemuan singkat dengan Rani dan Bimo, Jaka melangkah pelan menuju rumah kayu sederhana di pinggir sawah. Suasana desa pagi itu kembali tenang. Hanya terdengar suara gemericik air, burung berkicau, dan daun padi yang bergoyang diterpa angin. Tapi di hati Jaka, hari itu terasa istimewa. Ia tahu sesuatu sedang menunggu di masa depan, meski belum saatnya untuk diungkap. Sesampainya di rumah, Jaka menaruh karung rumput di kandang kambing. Ia mengelus kepala salah satu kambing yang paling jinak, tersenyum melihat hewan-hewan itu menatapnya dengan polos. Aktivitas sederhana ini memberinya ketenangan. Namun di balik itu, pikirannya melayang pada rahasia besar yang ia simpan rapat. Rahasia yang suatu hari akan mengubah hidup Rani dan Bimo. Jaka duduk di teras, menyeruput secangkir teh hangat. Ia menatap sawah yang terbentang luas di depannya. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan padi muda yang menenangkan. Dalam hati, ia merenung. Orang hanya menilai dari penampilan, gumamnya lirih. Mereka tidak tahu, kesederhanaan seseorang bisa menyimpan kekuatan yang luar biasa. Jaka teringat masa-masa ketika ia pergi merantau ke kota. Di sana, ia belajar banyak hal, dunia bisnis, manajemen, dan strategi. Ia bekerja keras, meniti karir dari nol, hingga akhirnya meraih kesuksesan yang jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan orang-orang di desanya. Tapi Jaka tidak pernah membicarakan ini. Ia sengaja memilih tetap rendah hati, tetap sederhana di hadapan warga desa. Rahasia ini, Jaka tahu, adalah amunisi yang akan menegaskan satu hal, jangan pernah meremehkan orang lain. Ia tersenyum tipis, mengenang kata-kata Rani dan Bimo di jembatan tadi. Mereka bangga dengan kesuksesan sementara mereka, tapi tidak tahu bahwa kesombongan itu hanya sementara jika tidak dibarengi kerendahan hati. Di sisi lain, Jaka juga berpikir tentang Rani. Wajah cantik mantan pacarnya muncul dalam ingatan, lengkap dengan senyum manis dan ejekan yang menusuk. Namun ia tidak merasa benci. Hatinya tenang. Ia hanya ingin memberi pelajaran hidup dengan cara yang elegan, bukan dengan balas dendam. Semuanya sudah Allah atur, pikir Jaka. Kesempatan itu akan datang pada waktunya, dan semua akan terlihat jelas. Sementara itu, warga desa yang melihat Jaka setiap hari tetap menganggapnya pemuda sederhana. Tidak ada yang tahu bahwa di kota, Jaka sudah menjadi seseorang yang memiliki pengaruh besar, pengusaha sukses yang berkelas dan penuh strategi. Semua itu ia simpan rapi, menunggu momen yang tepat untuk memperlihatkan bahwa kesederhanaan dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Pagi itu, Jaka mulai menyusun rencana kecil untuk langkah-langkah ke depan. Ia tahu, suatu saat, jalannya akan membawanya ke pertemuan dengan Rani dan Bimo lagi. Namun kali ini, bukan sebagai pemuda desa yang digemblakan, melainkan sebagai orang yang memiliki otoritas dan kekuatan. Ia menatap langit biru yang mulai cerah, semburat matahari memantul di sawah, menciptakan cahaya keemasan yang menenangkan. Jaka tersenyum. Hari-harinya di desa akan tetap sederhana. Memberi makan kambing, bercakap dengan tetangga, dan menikmati teh di teras. Namun, di balik itu, ia menyimpan strategi hidup yang matang, sebuah kejutan yang akan mengubah pandangan Rani dan Bimo selamanya. Jaka pun memutuskan untuk berjalan ke ladang, memastikan semua ternaknya terawat dengan baik. Setiap langkahnya penuh kesadaran, bukan hanya tentang pekerjaannya, tetapi juga tentang nilai hidup, kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. Semua itu ia percaya akan menjadi modal utama ketika saatnya tiba untuk menghadapi masa lalu. Di teras rumahnya, Jaka menatap karung rumput yang tersisa dan kambing-kambingnya yang lucu.
Ia tersenyum sendiri. Satu hal yang selalu ia pegang teguh. Kekayaan sejati bukan hanya tentang uang atau jabatan, tetapi tentang hati yang lapang, kerendahan diri, dan kemampuan memberi tanpa pamrih. Dalam hati, Jaka menegaskan, Rani dan Bimo, kalian belum tahu apa-apa. Suatu hari, kalian akan mengerti bahwa dunia tidak hanya menilai dari apa yang terlihat di permukaan. Kesederhanaan bisa menjadi kekuatan, dan ketulusan hati bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Dengan pikiran itu, Jaka menyadari bahwa hidupnya telah menyiapkan babak baru. Ia siap menunggu momen ketika rahasia besar yang ia simpan bisa terungkap, dengan cara yang elegan, tanpa kemarahan, tanpa dendam. Namun pasti membuat mereka sadar bahwa kesombongan tidak pernah bisa mengalahkan kerja keras, ketulusan, dan kerendahan hati. Sore itu, sinar matahari mulai memudar. Namun hati Jaka tetap terang. Ia menatap sawah, menghirup udara segar, dan tersenyum. Suatu hari, kejutan itu akan datang. Dan ketika itu terjadi, dunia mereka akan berubah. Keesokan harinya, suasana berbeda menyelimuti pusat kota. Gedung PT Garuda Global Energi, sebuah menara kaca setinggi 20 lantai, menjulang megah di antara gedung-gedung perkantoran lain. Lampu-lampu di lobi besar berkilau, dan suara ketukan sepatu di lantai marmer terdengar jelas, menandai aktivitas yang sibuk dan serius. Di lantai 15, semua kepala divisi tengah bersiap menghadiri rapat mendadak. Para manajer dan supervisor terlihat saling berbisik. Wajah mereka menunjukkan penasaran sekaligus tegang. Kabar rapat dadakan ini membuat semua orang bertanya-tanya. Apa yang akan diumumkan oleh direktur utama hari ini? Di tengah keramaian itu, Bimo berjalan dengan percaya diri. Tubuhnya tegap, jas rapi, dan dasi tersusun sempurna. Ia tampak yakin. Wajahnya memancarkan aura kemenangan. Di tangannya, terdapat dokumen-dokumen terkait kinerja divisinya. Ia berbisik pada rekan sebelahnya. Rapat ini pasti soal promosi atau bonus besar. Aku sudah siap menerima kabar baik. Bimo benar-benar percaya diri. Ia merasa posisinya tak tergantikan. Ia bahkan sempat menertawakan dirinya sendiri, mengingat pertemuan dengan Jaka di desa kemarin. Dalam hatinya, ia yakin tidak ada yang bisa menandingi kesuksesannya sekarang. Sementara itu, sekretaris perusahaan, seorang wanita muda dengan penampilan profesional, berdiri di depan ruang rapat, menunggu direktur utama hadir. Suasana terasa hening. Semua mata tertuju pada pintu masuk. Silakan masuk, direktur utama, ucap sekretaris sambil menahan senyum kecil. Pintu kaca terbuka perlahan. Semua kepala divisi menahan napas. Mereka menunggu sosok yang akan muncul di hadapan mereka. Dan saat itu terjadi, Jaka muncul. Senyum tipis menghiasi wajahnya, jas hitam rapi membalut tubuhnya yang kini terlihat gagah dan berwibawa. Rambutnya tertata rapi, mata coklatnya menatap sekeliling dengan percaya diri. Ia bukan lagi pemuda desa yang membawa karung rumput. Ia adalah direktur utama PT Garuda Global Energi. Sejenak, ruangan rapat hening total. Suara decitan kursi, ketukan pena, bahkan napas pun seolah berhenti terdengar. Semua mata tertuju padanya, termasuk Bimo. Tubuh Bimo seakan membeku. Detak jantungnya berhenti sesaat, dan rasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Rani, yang ikut mendampingi Bimo dalam perjalanan ke kantor hari itu, terkejut. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mata Rani menatap Jaka dengan campuran tak percaya dan panik. Itu, Jaka? Dia direktur utama? Bisiknya lirih. Jaka melangkah ke podium, membuka rapat dengan suara tegas namun tenang. Selamat pagi, semua. Hari ini kita akan membahas kinerja divisi masing-masing dan menekankan pentingnya profesionalisme di perusahaan ini. Ingat, kesuksesan bukan hanya soal target atau angka, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan rekan kerja dan bawahan kita. Bimo berkeringat dingin. Kalimat Jaka seolah ditujukan khusus padanya. Ia merasakan getaran teguran halus yang terselip di setiap kata. Rani di sampingnya tampak gemetar, menyadari bahwa kesombongan mereka di masa lalu mungkin akan menjadi pelajaran pahit. Jaka melanjutkan rapat dengan penuh ketenangan, membicarakan rencana perusahaan, target divisi, dan evaluasi kinerja. Semua kepala divisi mencatat dengan serius, sementara Bimo hanya bisa menunduk, merasa kecil di hadapan mantan pacarnya yang kini menjadi orang penting di perusahaan besar ini.
Setelah rapat selesai, Jaka menatap Bimo sejenak. Ia menahan diri, lalu berkata lembut tapi tegas. Dunia ini kecil. Bimo, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kalian tidak pernah tahu siapa yang akan menempati posisi yang berbeda suatu hari nanti. Bimo tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memerah, dan keringat membasahi dahinya. Ia sadar bahwa hinaan dan ejekannya di desa kemarin kini tampak konyol di hadapan realita yang sebenarnya. Rani menggenggam tangannya, menahan napas, merasa bersalah sekaligus takut. Jaka menoleh pada semua kepala divisi, menegaskan pesan moralnya. Ia bukan sekadar membahas target dan angka, tapi juga menanamkan prinsip, hormati orang lain, jangan menilai dari luar, dan kesederhanaan bisa menjadi kekuatan sejati. Setelah rapat, Jaka meninggalkan ruang rapat dengan langkah mantap, meninggalkan Bimo dan Rani yang masih terdiam. Hati mereka mulai bergolak, menyesali sikap mereka di masa lalu, dan perlahan menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari status, gaji, atau mobil mewah, tetapi juga dari kerendahan hati dan ketulusan hati. Di luar gedung, cahaya matahari memantul di kaca menara, menciptakan siluet megah Jaka yang berjalan tenang. Suasana kantor besar itu kini terasa berbeda, bukan hanya sebagai tempat bekerja, tetapi sebagai panggung di mana keadilan dan karma hidup perlahan mulai menampakkan diri. Hari itu, suasana di PT Garuda Global Energi terasa lebih tegang dari biasanya. Semua kepala divisi sudah berkumpul di ruang rapat utama. Mereka duduk rapi, berbaris menghadap podium, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa penasaran dan antisipasi. Sekretaris berdiri di sisi pintu, menahan senyum tipis, mengetahui bahwa momen besar akan segera terjadi. Bimo berjalan dengan percaya diri, menyusun dokumen di tangannya. Ia merasa siap menerima kabar baik, promosi, bonus, atau pengakuan atas kinerjanya. Rani berada di sampingnya, anggun dengan pakaian formal dan tas desainer, menyeringai penuh percaya diri. Bagi mereka, ini adalah hari biasa, rapat besar yang rutin diadakan perusahaan. Namun, detik berikutnya, semua berubah. Pintu kaca ruang rapat terbuka perlahan. Semua mata tertuju pada sosok yang masuk. Kepala-kepala divisi menegakkan badan, bersiap menyambut direktur utama. Dan saat itu, dunia Bimo seakan berhenti berputar. Jaka melangkah masuk. Tak ada yang menyangka. Pemuda desa yang sehari-hari membawa karung rumput, kini berdiri gagah di depan mereka. Jas hitam rapi membalut tubuhnya yang tegap, rambut tertata sempurna, dan tatapan mata coklatnya menenangkan namun penuh wibawa. Aura percaya dirinya memenuhi ruangan, berbeda jauh dari sosok sederhana yang pernah mereka kenal. Bimo tercekat. Darah seakan berhenti mengalir ke kepalanya. Ia menatap Jaka dengan mata membelalak, merasa seluruh dunia runtuh seketika. Rani di sampingnya menelan ludah, wajahnya pucat, tak percaya dengan kenyataan yang terpampang di hadapannya. Itu, Jaka? Bisiknya lirih. Jaka berjalan perlahan ke podium, menutup pintu di belakangnya dengan tenang. Semua kepala divisi menahan napas, menyadari bahwa hari ini bukan rapat biasa. Ini adalah momen yang akan mengubah perspektif mereka tentang sosok direktur utama. Dengan suara tegas namun lembut, Jaka membuka rapat. Selamat pagi, semua. Terima kasih telah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan membahas kinerja masing-masing divisi, namun saya juga ingin menekankan hal penting. Profesionalisme bukan hanya soal target atau angka, tetapi juga cara kita memperlakukan sesama manusia. Hormatilah rekan kerja, bawahan, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Bimo semakin berkeringat. Kata-kata itu terasa menusuk, seolah ditujukan khusus padanya. Ia mengingat hinaan yang ia lontarkan kepada Jaka di desa kemarin, ejekan tentang rumput, pekerjaan sederhana, dan status sosial. Kini, semuanya terasa pahit. Rani menggenggam tangan Bimo, menatap Jaka dengan mata penuh rasa bersalah. Ia mulai menyadari kesombongan dan penilaian dangkal yang dulu ia banggakan. Semua yang mereka anggap rendah dari Jaka, kini justru menjadi kenyataan yang membungkam mereka. Jaka melanjutkan rapat dengan tenang, membahas target perusahaan, evaluasi kinerja, dan rencana strategis. Tapi di sela-sela kata-katanya, terselip pesan moral yang jelas. Tidak ada yang bisa menilai seseorang hanya dari penampilan. Kesederhanaan dan ketulusan bisa menjadi kekuatan sejati yang bahkan kesombongan tidak mampu menandingi. Setelah rapat selesai,
Jaka menatap Bimo sejenak, menahan diri namun tegas. Bimo, dunia ini kecil. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kalian tidak pernah tahu siapa yang akan menempati posisi berbeda suatu hari nanti. Bimo hanya bisa menunduk. Wajahnya merah, keringat membasahi dahinya, dan rasa malu begitu menyiksa. Ia sadar, ejekan dan hinaannya di desa kemarin kini terasa konyol di hadapan realita yang sebenarnya. Rani di sampingnya menunduk, merasa bersalah. Ia menyesal pernah menilai Jaka dari luar, tanpa tahu perjuangan dan kesuksesan yang tersembunyi di balik sikap rendah hati itu. Sementara itu, Jaka meninggalkan ruang rapat dengan langkah mantap. Cahaya matahari yang menembus jendela kaca menyorot wajahnya, menciptakan siluet gagah yang memancarkan wibawa. Suasana kantor besar itu kini berubah. Tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga panggung di mana keadilan dan karma hidup perlahan menampakkan diri. Bagi Bimo dan Rani, hari itu adalah pelajaran hidup yang tidak akan mereka lupakan. Mereka menyadari, kesuksesan sejati bukan hanya tentang status, gaji, atau kemewahan, tetapi tentang kerendahan hati, ketulusan, dan kemampuan menghargai orang lain. Di luar gedung, sinar matahari memantul di kaca menara, menandai awal babak baru. Babak di mana Jaka, pemuda desa yang sederhana, kini memegang kendali, dan kisah masa lalu yang penuh hinaan akan segera menemukan jawabannya. Dan begitulah, hari itu menjadi awal dari kejutan besar yang akan membalikan segalanya. Sebuah peringatan halus namun penuh makna bagi mereka yang pernah menilai dari luar. Setelah rapat besar selesai, suasana di ruang Direktur Utama PT Garuda Global Energi masih dipenuhi ketegangan. Kepala-kepala divisi bergegas meninggalkan ruang rapat, sementara Bimo dan Rani duduk di kursi yang berada paling belakang, wajah mereka penuh perasaan campur aduk, antara kagum, takut, dan menyesal. Jaka menutup dokumen di podium dengan tenang. Matanya menatap sekeliling ruangan, namun pandangannya secara perlahan tertuju pada Bimo. Ia tahu, pria itu memerlukan pelajaran yang lebih halus, bukan hukuman, tetapi kesadaran akan kesombongan yang dulu pernah ia tunjukkan. Bimo menunduk, berusaha menenangkan diri, tapi rasa gugupnya tak tertahankan. Ini nggak mungkin. Dia, Jaka, Direktur Utama, gumamnya dalam hati, berkali-kali mengulang kata-kata itu. Rani menatap Jaka, menyesal karena selama ini menilai pemuda desa itu terlalu remeh. Jaka melangkah ke arah mereka, wajahnya tetap tenang, suaranya lembut namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Bimo, Rani, aku ingin kalian mengerti satu hal. Dunia ini sangat kecil. Seringkali kita menilai orang dari luar, dari apa yang terlihat, dari status atau kekayaan. Padahal, itu bukan ukuran sebenarnya. Cara kita memperlakukan orang lain, itulah yang menentukannya. Bimo menelan ludah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasa setiap kata Jaka menembus hati dan merobek kesombongan yang dulu ia banggakan. Rani menggenggam tangannya, mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa hinaan mereka terhadap Jaka di desa dulu hanyalah cerminan kesombongan mereka sendiri. Jaka menatap Bimo lebih dalam, sambil menahan emosi yang mungkin ingin ia lontarkan. Ia melanjutkan, bukan soal apakah kalian lebih kaya, lebih berkuasa, atau lebih sukses. Tapi soal bagaimana kalian menghormati orang lain, menghargai kesederhanaan, dan tidak meremehkan siapapun. Ingat, seseorang yang kalian anggap rendah hati atau sederhana, bisa jadi memiliki kekuatan yang tak kalian duga. Bimo merasa tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti tamparan halus, namun menyadarkan sepenuhnya. Ia mulai menyadari betapa bodohnya sikapnya di masa lalu, menertawakan Jaka hanya karena membawa karung rumput dan dianggap biasa. Rani menunduk, menyesal. Ia teringat ejekan yang dulu ia lontarkan, tawa sinis yang ia arahkan pada Jaka, dan rasa bangga yang dulu ia rasakan karena status suaminya. Kini semuanya terasa memalukan di hadapan kenyataan bahwa Jaka adalah sosok yang jauh lebih sukses dan berwibawa. Jaka menatap mereka sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan untuk mengejek, tetapi untuk menunjukkan ketenangan yang berasal dari hati yang besar. Ia melanjutkan, maaf bukan berarti lupa, dan tidak membalas bukan berarti lemah. Hanya saja, orang yang bijak tahu kapan harus menegur dan kapan harus memberi kesempatan untuk introspeksi. Hari ini kalian mendapat kesempatan itu. Bimo menunduk, merasa malu sekaligus bersyukur.
Ia sadar bahwa nasibnya di perusahaan ini masih bisa diperbaiki. Tapi semuanya tergantung bagaimana ia berubah. Rani pun menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca, menyesali kesombongan yang dulu ia pertontonkan. Jaka berbalik, meninggalkan mereka perlahan. Langkahnya mantap, wibawa terpancar dalam setiap gerakannya. Suara sepatu yang menapak di lantai marmer seolah menegaskan satu hal. Meski seseorang sederhana, ketulusan dan kerja keras bisa membawanya ke posisi yang bahkan orang sombong sekalipun tidak bisa menandingi. Di lorong kantor, Bimo menatap lantai, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, pesan Jaka bukan sekadar peringatan, tetapi pelajaran hidup yang akan selalu ia ingat. Dunia ini kecil. Jangan pernah meremehkan orang lain. Kerendahan hati dan ketulusan itu lebih berharga dari semua kemewahan yang kita banggakan. Rani menggenggam tangan Bimo erat-erat, merasa bersalah sekaligus lega karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka sadar, kekayaan dan status sosial tidak menjamin kebahagiaan atau menghentikan karma jika seseorang menyepelekan orang lain. Sementara itu, Jaka berjalan keluar dari ruang rapat, menatap panorama kota dari jendela kaca tinggi. Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang ramai tidak lagi membuatnya tergoda untuk meninggalkan kesederhanaan hatinya. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang profesionalisme di kantor, tetapi juga tentang memberi pelajaran penting bagi mereka yang dulu pernah menilai dari luar. Langkah Jaka meninggalkan ruangan seolah membawa pesan tersirat. Kesederhanaan bisa menjadi kekuatan, ketulusan hati bisa menjadi pelajaran, dan mereka yang pernah menilai orang lain dengan sebelah mata akan segera menyadari nilainya. Di luar, sinar matahari menyinari gedung pencakar langit. Ruang rapat kini hening, tapi gema peringatan Jaka tetap bergema di hati Bimo dan Rani. Hari itu, hidup mereka mulai berubah, bukan karena kemewahan, tapi karena kesadaran dan introspeksi yang dibawa oleh seorang pemuda desa yang kini menjadi direktur utama. Malam turun di desa Sukamulyo dengan tenang. Lampu-lampu rumah mulai menyala, memantulkan cahaya hangat di jalan-jalan desa yang sepi. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan padi muda yang mulai memantulkan sinar bulan. Suasana damai ini kontras dengan perasaan Bimo dan Rani, yang kini sedang menghadapi penyesalan mendalam. Di jalan desa, terdengar suara mesin mobil. Pajero putih milik Bimo dan Rani berhenti di depan rumah kayu sederhana Jaka. Dari dalam mobil, terlihat wajah mereka yang lusuh, tanpa aura kemewahan yang biasanya mereka banggakan. Rasa malu dan penyesalan terpancar jelas dari mata mereka. Rani menatap rumah sederhana itu, hatinya berdebar. Ia menoleh ke suaminya, mencoba menarik napas dalam-dalam. Bimo, kita harus minta maaf. Kita salah. Kita menilai Jaka hanya dari penampilan dan pekerjaan sederhananya di desa. Bimo menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia menatap mobil mewah yang biasanya menjadi simbol kesombongannya, kini terasa sia-sia. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku merasa bodoh dan menyesal. Semua hinaan dan ejekan kita dulu, sekarang terasa salah total. Gumamnya pelan. Mereka turun dari mobil dengan hati-hati. Langkah mereka berat, bukan hanya karena lelah, tetapi karena rasa bersalah yang menekan. Pintu rumah Jaka terbuka, dan Jaka keluar menyambut mereka. Wajahnya tenang, senyum tipisnya tetap ada, namun penuh wibawa yang tidak bisa dibayangkan oleh Rani dan Bimo. Selamat malam, sapa Jaka lembut. Suaranya menenangkan, namun ada kesan tegas yang membuat Bimo dan Rani menunduk hormat. Rani menggenggam tangan suaminya, lalu menunduk kepada Jaka. Jaka, maafkan kami. Kami salah. Kami menghina dan meremehkanmu di masa lalu. Aku menyesal. Suaranya bergetar, mata berkaca-kaca. Bimo menambahkan dengan suara serak, aku juga, Jaka. Aku menyesal. Aku bodoh karena menilai orang hanya dari penampilan dan pekerjaan sederhananya. Kami ingin memperbaiki semuanya. Jaka mengangguk perlahan. Senyumnya tetap ada, tapi ia menatap keduanya dengan serius. Aku mengerti. Kemewahan dan kesuksesan itu bukan salah. Yang salah adalah ketika seseorang melupakan rasa hormat kepada orang lain. Kalian menilai dari luar, bukan dari hati. Rani menunduk, menyesal. Kami sadar sekarang. Kami lupa menghormati orang lain, dan itu salah besar. Bimo menatap Jaka, wajahnya lusuh dan penuh penyesalan. Kak, tolong jangan marah.
Aku janji akan berubah. Aku akan menghargai orang lain dan memperbaiki sikapku. Jaka tersenyum tipis. Maaf bukan berarti melupakan, dan memberi kesempatan bukan berarti semuanya akan mudah. Tapi aku percaya kalian bisa berubah. Mulailah dari hati kalian sendiri. Mereka bertiga berdiri di teras rumah Jaka, diterangi cahaya lampu yang hangat. Keheningan malam membuat suasana semakin intim, seakan memberikan kesempatan bagi penyesalan untuk berubah menjadi introspeksi. Rani menatap Jaka, air mata menetes di pipinya. Kak, terima kasih. Kau memberi kami pelajaran yang tidak bisa kami dapatkan di sekolah atau di kota. Aku akan belajar dari ini. Bimo mengangguk, menunduk. Aku pun. Kak, aku akan mulai menghargai orang lain. Aku akan berubah. Jaka tersenyum, menepuk bahu Bimo secara lembut. Mulailah dari hal kecil. Hormati orang di sekitar kalian, jangan sombong, dan jangan menilai seseorang dari apa yang terlihat. Semua akan berjalan dengan baik jika hati kalian tulus. Malam itu, Bimo dan Rani pulang dengan hati yang penuh penyesalan, namun juga lega. Mereka menyadari bahwa kekayaan dan kemewahan tidak sebanding dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Semua yang mereka banggakan sebelumnya terasa kosong dibandingkan pelajaran hidup yang baru saja mereka terima dari Jaka. Sementara itu, Jaka kembali ke teras rumahnya, duduk sambil menyeruput teh hangat. Suara malam desa, gemericik air irigasi, dan angin semilir membuatnya merasa damai. Ia tahu, pertemuan malam ini bukan hanya tentang meminta maaf. Ini adalah momen penting. Momen di mana orang yang dulu meremehkannya kini belajar menghargai. Jaka menatap langit malam yang penuh bintang. Hatinya tenang, penuh rasa syukur. Dunia berputar, karma bekerja dengan caranya sendiri, dan kesederhanaan yang ia jalani sejak lama kini menjadi bukti bahwa ketulusan dan kerendahan hati adalah kekayaan sejati. Di desa yang sunyi itu, malam pun menjadi saksi penyesalan, introspeksi, dan awal perubahan bagi dua orang yang dulu sombong, namun kini mulai belajar makna sesungguhnya dari kehidupan. Keesokan harinya, suasana di PT Garuda Global Energi terasa lebih serius dari biasanya. Setelah malam penuh penyesalan, Bimo dan Rani datang lebih awal ke kantor. Wajah mereka masih tampak lusuh, mata lelah, dan langkahnya berat. Mereka sadar, hari ini keputusan Jaka akan menentukan nasib mereka di perusahaan besar itu. Bimo duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang tergeletak di meja, tapi pikirannya melayang. Ia ingat setiap hinaan yang dulu ia lontarkan kepada Jaka di desa, ejekan tentang karung rumput, dan betapa sombongnya ia menilai orang lain. Kini, semua itu terasa salah dan memalukan. Rani duduk di sampingnya. Diam, menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia menyesal karena kesombongannya ikut memperburuk keadaan. Ia merasa bersalah, tapi juga lega karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki sikap dan hubungan dengan Jaka. Di sisi lain, Jaka memasuki kantor dengan langkah mantap. Jas hitam rapi membalut tubuhnya, aura wibawanya terpancar jelas. Semua mata tertuju padanya. Jaka tahu, hari ini bukan hanya soal rapat dan target divisi, tetapi soal menentukan keputusan yang akan mempengaruhi Bimo dan Rani, dua orang yang dulu pernah menilainya dari luar. Jaka duduk di kursi direktur utama, menatap Bimo dan Rani dengan tenang. Suaranya terdengar lembut, tapi setiap kata yang keluar terasa tajam dan penuh makna. Bimo, Rani, aku tahu malam kemarin kalian sudah merenungkan kesalahan kalian. Aku menghargai itu. Tapi keputusan tentang nasib kalian di perusahaan ini tetap berada di tanganku. Aku ingin kalian tahu, maaf dan kesempatan bukan berarti semuanya akan berjalan tanpa konsekuensi. Bimo menunduk, wajahnya memerah. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kak, aku benar-benar menyesal. Tolong jangan dipecat. Aku janji akan berubah, menghargai semua orang, dan tidak akan sombong lagi. Rani menambahkan dengan suara serak, Kak, aku juga menyesal. Aku salah menilai Jaka dan memamerkan kemewahan yang membuat orang lain merasa rendah. Aku berjanji akan belajar lebih rendah hati. Jaka menatap mereka sejenak, menahan emosi, kemudian berkata, Baik, aku percaya kalian bisa berubah. Tapi perubahan harus nyata, bukan sekadar kata-kata. Ada aturan perusahaan yang harus ditegakkan. Aku tidak bisa mengabaikannya. Oleh karena itu,
Evaluasi akan dilakukan, dan hasilnya akan menentukan posisi kalian. Bimo dan Rani menahan napas. Mereka sadar, meski tidak dipecat, tetap ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Rasa takut bercampur harap, karena keputusan Jaka benar-benar berada di tangannya. Jaka melanjutkan. Bimo, posisi dan tanggung jawabmu akan disesuaikan dengan hasil evaluasi. Ini bukan hukuman, tapi pelajaran. Aku ingin kalian memahami bahwa kesuksesan bukan hanya soal status atau gaji, tapi tentang sikap, kerendahan hati, dan profesionalisme. Bimo menunduk, mengangguk pelan. Ia merasa lega, namun tetap tegang. Rani pun menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa kesempatan kedua ini harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Jaka kemudian menutup pembicaraan dengan suara tegas namun lembut. Maaf bukan berarti lupa. Dan memberi kesempatan bukan berarti semuanya akan mudah. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Perubahan yang nyata akan menunjukkan siapa yang benar-benar pantas memegang tanggung jawab. Setelah itu, Jaka meninggalkan ruang kerja untuk melanjutkan agenda harian. Bimo dan Rani tetap duduk, menatap kursi yang baru saja diduduki Jaka, merenungkan kata-kata dan keputusan yang baru saja mereka dengar. Di luar, cahaya matahari menembus jendela kaca kantor, memantulkan kilau di lantai marmer. Suasana yang sebelumnya tegang kini terasa lebih tenang, tapi tetap mengingatkan Bimo dan Rani akan tanggung jawab yang harus mereka emban. Bimo menoleh ke Rani, suara pelan tapi penuh tekad. Kak, aku akan benar-benar berubah. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Rani mengangguk, meneteskan air mata. Namun kali ini air mata itu bukan karena kesedihan semata, melainkan sebagai simbol introspeksi dan tekad untuk menjadi lebih baik. Aku juga. Bimo, kita akan belajar menghargai orang lain, mulai dari sekarang. Sementara itu, Jaka melangkah ke ruangannya, menatap panorama kota dari jendela kaca tinggi. Ia merasa tenang. Dunia berputar, karma bekerja dengan caranya sendiri, dan kesederhanaan yang ia jalani sejak lama kini menjadi bukti bahwa ketulusan dan kerendahan hati adalah kekayaan sejati. Hari itu, keputusan Jaka bukan hanya menentukan nasib Bimo dan Rani, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang mendalam. Kesempatan kedua selalu ada bagi mereka yang mau belajar, tapi tanggung jawab dan perubahan nyata adalah harga yang harus dibayar. Di balik gedung pencakar langit itu, dunia tetap bergerak, tapi bagi Bimo dan Rani, hari itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kesadaran, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap orang lain. Beberapa minggu setelah keputusan Jaka, suasana di PT Garuda Global Energi mulai terasa lebih harmonis. Bimo, meski posisinya sedikit mengalami rotasi jabatan, menerima perubahan itu dengan hati yang lapang. Ia menyadari bahwa jabatan bukan segalanya. Sikap, kerendahan hati, dan kemampuan menghargai orang lain jauh lebih penting daripada status atau gaji. Rani juga menunjukkan perubahan yang nyata. Ia mulai sederhana dalam gaya hidupnya, tidak lagi memamerkan kemewahan di hadapan orang lain, dan lebih memperhatikan sikapnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Kedua sosok ini, yang dulu penuh kesombongan, kini belajar menghargai dan merendahkan hati. Pelajaran yang diajarkan langsung oleh Jaka, pemuda desa yang kini menjadi direktur utama. Di sisi lain, Jaka tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Meski posisinya tinggi dan memiliki kekuasaan besar, ia tetap menyempatkan diri untuk pulang ke desa, merawat kambing, bercakap dengan tetangga, dan menikmati teh di teras rumah kayu yang sederhana. Ia percaya, kesederhanaan adalah kekayaan sejati, dan kerendahan hati adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Suatu sore, Jaka duduk di teras rumahnya. Matahari sore memantul di sawah yang luas, menciptakan cahaya keemasan yang menenangkan. Suara kambing yang sedang makan rumput dan gemericik air diirigasi menambah ketenangan suasana. Jaka menyesap teh hangatnya, tersenyum tipis, dan merenung. Dunia berputar, dan setiap orang akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, gumamnya dalam hati. Kesombongan dan meremehkan orang lain hanyalah sementara. Ketulusan dan kerja keras akan selalu terlihat pada waktunya. Di kota, Bimo dan Rani mulai menyesuaikan diri. Bimo menerima rotasi jabatan ke cabang Surabaya dengan lapang dada. Ia menyadari bahwa ini bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri. Rani mendampingi suaminya, mendukung setiap langkah perubahan yang mereka jalani bersama. Kedua sosok ini belajar arti sesungguhnya dari menghargai orang lain dan merendahkan hati.
Kabar tentang perubahan Bimo dan Rani menyebar di kantor. Rekan-rekan kerja terkejut melihat transformasi nyata mereka. Dari orang yang dulu sombong, kini menjadi sosok yang rendah hati dan bijaksana. Semua itu tidak lepas dari pengaruh Jaka, yang mengajarkan bahwa kekuasaan dan jabatan seharusnya digunakan untuk memberi inspirasi dan teladan, bukan untuk menindas atau merendahkan orang lain. Di desa, Jaka kembali menatap sawah sambil tersenyum. Ia merasa damai. Kesederhanaan yang ia jalani sejak lama, ketekunan yang ia tunjukkan, dan kerendahan hati yang ia pegang, akhirnya menjadi bukti bahwa hidup yang jujur dan tulus akan membuahkan hasil. Orang-orang di sekitarnya tetap melihatnya sebagai pemuda sederhana, tetapi di balik itu, ia telah mengubah hidup banyak orang, termasuk mereka yang dulu menertawakannya. Suatu hari, Rani mengirim pesan singkat kepada Jaka. "Kak, terima kasih. Aku dan Bimo belajar banyak dari pelajaranmu. Kami akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik." Jaka tersenyum membaca pesan itu. Pesan itu menguatkan keyakinannya bahwa setiap orang bisa berubah, asalkan diberi kesempatan dan bimbingan dengan hati yang tulus. Malamnya, Jaka duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang di langit desa yang tenang. Ia menyesap teh hangatnya, sambil tersenyum. Hatinya damai, mengetahui bahwa dunia ini tidak selalu menilai dari apa yang terlihat di permukaan. Kesederhanaan, ketulusan, dan kerendahan hati adalah kekayaan sejati yang tidak bisa digantikan oleh harta atau status sosial. Pesan moral dari seluruh perjalanan ini jelas. Dunia berputar, dan karma akan bekerja pada waktunya. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kesederhanaan bisa menjadi kekuatan, ketulusan hati bisa menjadi pelajaran, dan kerendahan hati adalah harta yang tidak ternilai. Akhirnya, Jaka menutup malam itu dengan senyum damai. Ia tahu, setiap orang akan menghadapi pelajaran hidupnya masing-masing. Bimo dan Rani telah belajar, desa tetap tenang, dan kota terus bergerak. Tapi satu hal pasti, keberhasilan sejati bukan hanya soal harta atau jabatan, tetapi tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan hormat dan bijaksana. Di teras rumah kayu sederhana itu, Jaka menegaskan dalam hati, kesederhanaan adalah kekuatan, kerendahan hati adalah kekayaan, dan ketulusan hati akan selalu membawa kebahagiaan yang sejati. Dunia berputar, tetapi nilai-nilai hidup yang benar akan selalu bertahan. Dengan damai, Jaka menutup mata sejenak, menyeruput sisa tehnya, dan menikmati malam yang tenang di desa Sukamulyo. Semua hikmah dari perjalanan hidup, hinaan masa lalu, dan perubahan orang-orang di sekitarnya kini menjadi pelajaran abadi yang akan selalu ia ingat.